Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Aminto Ardi, STMSC, salah satu dosen dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Eh, Pendidikan saya yang S1 adalah terkait dengan program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, kemudian S2 mengambil ilmu lingkungan. Eh, saya mengajar beberapa mata kuliah di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, di antaranya yaitu yang pertama Studio Wilayah, kemudian Teknik Evaluasi Perencanaan, Sistem Infrastruktur, Perencanaan Transportasi, Pembangunan Wilayah, Lingkungan dan Analisis Sumber Daya, Dasar-dasar Keruangan, kemudian Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kemudian dari sekian banyak mata kuliah yang pernah saya ajar, ada dua mata kuliah yang paling sering saya ajarkan, yaitu mata kuliah Studio Wilayah dan mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester terkait dengan Studio Wilayah untuk memenuhi ya, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Studio Wilayah merupakan salah satu studio yang harus ditempuh ya oleh mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, dan merupakan studio terakhir dari serangkaian studio yang ditempuh mulai dari tahap awal, yaitu studio proses, studio kawasan, studio kota, dan yang terakhir adalah studio wilayah. Studio wilayah ini merupakan mata kuliah praktek, gitu ya, terkait dengan muara seluruh teori yang sudah diperoleh oleh mahasiswa untuk mempraktekkan penyusunan rencana dalam lingkup wilayah. Bobotnya adalah 4 SKS dan diajarkan dalam tim teaching. Dalam hal ini saya berlaku sebagai koordinator tim dalam mata kuliah Studio Wilayah. Studio Wilayah ini merupakan studio terakhir gitu ya dari serangkaian studio, di mana mahasiswa sebelum mengikuti studi wilayah disyaratkan itu lulus mata kuliah studio proses. Kemudian baru boleh dan baru bisa untuk mengikuti studio wilayah. Fokus dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan bekal ya kepada mahasiswa dalam rangka menyusun produk perencanaan terkait dengan rencana wilayah. Terkait dengan rencana pembelajaran semester, dalam penyusunan RPS ini terdapat tim untuk pengembang RPS, yaitu ada 4 orang. Saya sebagai koordinator tim, kemudian dibantu oleh 3 anggota dalam pengembangan RPS. Mata kuliah ini bertujuan ya untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun rencana tata ruang wilayah sesuai dengan norma standar, peraturan, dan kriteria yang berlaku, isu strategis, dan dinamika wilayah perencanaan. Materi pembelajarannya meliputi pengembangan pola pikir yang logis, sistematis, inovatif, dan dalam perencanaan tata ruang wilayah, perumusan produk jasa bidang perencanaan tata ruang wilayah, dan pemanfaatan teknologi dalam pembuatan produk atau jasa di bidang perencanaan tata ruang wilayah. Metode pencapaian pembelajaran ini dengan metode project-based learning, yaitu mahasiswa secara mandiri mendapatkan pengalaman pembelajaran langsung di lapangan melalui serangkaian kegiatan proyek penyusunan dokumen perencanaan wilayah, tentunya dengan pendampingan dosen.
Sistem penilaian mata kuliah ini yaitu dengan penilaian portofolio project serta ujian responsi. Nah, biasanya ujian ini dilakukan ada 3 tahap, yaitu pada saat laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir. Mata kuliah ini mencakup capaian pembelajaran yang cukup banyak karena memang merupakan muara dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran mahasiswa di program studi perencanaan wilayah dan kota untuk mempraktekkan bidang keilmuannya ya sebagai perencana wilayah dan kota. Untuk capaian pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan etos kerja, etika profesi, dan manajemen organisasi. Karena pada kegiatan ini, studio ini merupakan kegiatan yang lebih banyak gitu ya, bekerja secara kelompok. Karena memang dalam penyelesaian atau penyelesaian kasus permasalahan dalam proyek, mereka melalui kajian langsung di lapangan ya dalam wilayah-wilayah tertentu. Biasanya dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dengan wilayah yang berbeda atau wilayah yang sama tetapi substansi kajiannya yang berbeda, yaitu berdasarkan sektoral, baik sektor ekonomi, sosial maupun fisik dan lingkungan. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan pola pikir yang logis, sistematis, dan inovatif dalam perencanaan tata ruang. Harapannya mereka dapat mengupdate ya, melihat isu-isu yang terbaru dan juga nanti mencoba merumuskan bagaimana solusi yang inovatif gitu ya terkait dengan kondisi lapangan masing-masing lokasi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan produk di bidang perencanaan tata ruang wilayah. Produknya nanti berupa buku rencana tata ruang wilayah, kemudian juga rancangan untuk peraturan daerah, kemudian peta-peta, ya, peta yang terkait dengan struktur dan pola ruang wilayah, dan peta-peta analisis yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi dalam pembuatan produk atau jasa bidang perencanaan wilayah dan kota. Nah, dalam hal ini, dalam kajian tata ruang wilayah tentunya akan memanfaatkan teknologi, gitu ya, teknologi yang terkini, gitu ya, terkait dengan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemetaan, analisis, dan juga kegiatan yang lainnya. Kemudian ada beberapa sub CPMK yang akan dicapai, gitu ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati, kemauan kerjasama dengan rekan satu tim maupun tim lain dengan kinerja mandiri dan responsif. Jadi soft skill mereka di sini memang dituntut dan juga diharapkan dapat ya mendukung ya terselesaikannya tugas-tugas dalam kelompok. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan usulan, delineasi, dan rancangan tema studi perencanaan wilayah. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan pengumpulan dan penyajian data. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan berbagai analisis secara mendalam untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di wilayah perencanaan. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mengkaitkan berbagai analisis untuk menghasilkan rencana yang applicable atau yang dapat diterapkan. Kemudian terkait dengan bahan kajian, ada beberapa tata kelola organisasi tim, proses penyusunan tata ruang, database untuk penyusunan rencana tata ruang, analisis fisik, sosial, ekonomi wilayah, konsep perencanaan dan pengembangan wilayah, dan kelembagaan dalam tata ruang wilayah. Mata kuliah ini juga didahului dengan mata kuliah teori, yaitu mata kuliah perencanaan wilayah. Sehingga sebagian substansi yang terkait dengan teori-teori bahan kajian sudah dibahas lebih dulu di mata kuliah perencanaan wilayah. Kemudian untuk pengampu, ini
biasanya dilakukan dalam bentuk tim teaching gitu ya, karena memang harus mendampingi beberapa kelompok gitu ya untuk kegiatan studionya. Kemudian ada mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah studio proses. Jadi mata kuliah ini menjadi syarat ya, dan harus lulus terlebih dahulu sebelum mengambil studio wilayah. Kemudian untuk penilaian ada beberapa bagian. Yang pertama terkait dengan sikap, itu melalui kegiatan FGD, presentasi dan diskusi gitu ya. Ini 30% bobotnya. Kemudian untuk keterampilan umum, laporan, dan juga ada portofolio terkait dengan kegiatannya di situ 40%. Kemudian ada pretest dan post-test itu 30%. Jadi total nilainya adalah 100%. Kemudian untuk setiap kegiatan itu ya ada tadi sub CPMK yang dijabarkan dalam kegiatan perkuliahan. Untuk yang pertama, mahasiswa ini pertemuan pertama, mahasiswa menunjukkan sikap empati, kemauan kerjasama dengan rekan satu tim maupun tim lain dengan kinerja mandiri dan responsif. Nah, ini indikator penilaiannya mahasiswa memahami proses manajemen tim kerja, penyusunan produk, perencanaan, dan proses alokasi untuk sumber daya. Nah, di sini memang di bagian awal, di bagian pengantar untuk proses kegiatan studio, diharapkan mahasiswa sudah membentuk tim, gitu ya, membentuk tim, kemudian berkomunikasi di dalam anggota tim dan juga sharing, gitu ya, dengan anggota tim lain terkait dengan beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 semester ke depan. Kemudian di pertemuan kedua dan ketiga, ini mahasiswa mampu merumuskan usulan delineasi dan rancangan tema studio perencanaan wilayah. Jadi ini fokus di sini adalah mahasiswa sudah mencoba untuk merumuskan delineasi atau batas wilayah, gitu ya. Kemudian menggali isu-isu dari wilayah tersebut terkait dengan perencanaan, isu-isu kewilayahan, dan juga merumuskan tema untuk kegiatan studio dan tema perencanaan. Ini pada pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian pada pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan KAK. Nah, kerangka acuan kerja itu sudah nanti akan disiapkan oleh tim studio. Kemudian kerangka acuan kerja ini yang menjadi acuan bagi mahasiswa untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan studio selama 1 semester. Kemudian pertemuan ke-6, 7, ini mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan pengumpulan dan penyajian data untuk perencanaan wilayah. Mahasiswa menyusun desain survei dan inventarisasi akses database untuk perencanaan wilayah. Kemudian di pertemuan 9, 10, 11, mahasiswa ini sudah melaksanakan kegiatan analisis atau mahasiswa mampu menerapkan berbagai analisis secara mendalam untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan. Jadi mahasiswa di sini sudah mengimplementasikan, gitu ya, belajar dan mengimplementasikan beberapa analisis, antara lain analisis potensi dan permasalahan regional, analisis kebijakan spasial dan sektoral, dan analisis kedudukan wilayah dan peran wilayah. Kemudian di pertemuan berikutnya, 12, 13, dan 14, ini mahasiswa mampu mengkaitkan berbagai analisis untuk menghasilkan rencana yang applicable. Jadi analisis fisik, kemudian sosial, kemudian analisis ekonomi, dan seterusnya, ini sudah diintegrasikan di pertemuan 12, 13, 14, dan ini sudah menjelang akhir pertemuan dan menjelang untuk penyelesaian produk akhir studio. Nah, di bagian terakhir nanti ada presentasi untuk laporan akhir. Untuk presentasi laporan antara biasanya dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan 8. Gitu ya, 7 dan 8, mahasiswa diharapkan sudah mempresentasikan untuk laporan antara.
Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kegiatan ya pengajaran di kelas ya terkait dengan studio perencanaan atau studio wilayah ini. Saya mengambil RPS di pertemuan kedua, yaitu terkait dengan eh, perumusan delineasi, isu strategis, dan juga tema perencanaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini sehat semua kan? Baik, hari ini kita akan melanjutkan kita tentang materi studio wilayah. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah melakukan ya, pertemuan pertama kita sudah menyampaikan atau sudah berdiskusi tentang bagaimana organisasi dan proses gitu ya, terkait dengan pelaksanaan studi wilayah. Ya. Seperti studi-studi yang sebelumnya Anda lakukan, ya, baik studi proses, ya, prinsipnya sama. Tetapi di sini yang membedakan adalah lingkup wilayahnya. Ya. Nah, tema kali ini gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kita awal bahwa studi wilayah kita adalah perencanaan dan pengembangan wilayah melalui konsep kedaruratan bencana wilayah. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sempat terkena pandemi COVID-19 dan ini menjadi pukulan yang sangat berat untuk kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kedaruratan bencana, gitu ya. Nah, kalau menurut saya yang sudah dijelaskan, struktur ruang merupakan sebuah susunan fasum begitu Pak, sarana prasarana itu termasuk dalam pengertian struktur ruang. Sedangkan pola ruang itu tergantung dengan pola pemanfaatan ruangnya begitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. oke, ada yang lain? Menurut saya untuk struktur ruang itu adalah susunan pusat permukiman, jaringan prasarana dan sarana sebagai pendukung kegiatan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pola ruang itu merupakan distribusi peruntukan ruang, di mana peruntukan ruang itu untuk fungsi lindung dan budidaya. Menurut saya Pak, untuk struktur ruang mengacu pada organisasi atau suatu objek dalam ruang yang merujuk struktur fisik yang dibangun seperti gedung, jembatan, dan organisasi ruang yang lebih abstrak lainnya. Untuk pola ruang mengacu pada pengulangan atau pengorganisasian elemen atau bentuk dalam suatu ruang. Baik, terima kasih ya. Anda ternyata sudah sangat memahami gitu ya apa struktur dan pola ruang. Gitu ya. Nah kemudian dalam perumusan atau penyusunan wilayah, gitu ya, perencanaan wilayah, kita memerlukan garis atau delineasi. Gitu ya. Nah bagaimana konsep delineasi? Gitu ya. Nah delineasi itu apa? Delineasi adalah batas wilayah. Dalam penemuan batas kita selalu mempertimbangkan beberapa hal, gitu ya, terutama terkait dengan ruang permukaan di bumi, gitu ya, kemudian ruang dalam bumi dan juga kegiatan yang terkait dengan budaya laut, gitu ya, seperti itu. Kemudian ada ruang transisi antara wilayah lautan dan daratan. Nah, ini juga harus diperhatikan secara alamiah, gitu ya. Ada kawasan pesisir. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara vertikal, kemudian kalau secara horizontal itu seperti ini, gitu ya, bentuknya. Nah, ini hanya skematis, gitu ya, tetapi wilayah Anda nanti untuk studi wilayah itu wilayahnya administratif, ya, wilayah administratif. Nah, dalam kaitannya dengan studi wilayah, ada beberapa grade, gitu ya. Artinya yang perlu kita lihat bahwa ada perbedaan antara studio yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada RDPR, ya, rencana detail ruang itu kawasan perkotaan. Kalau sekarang wilayah itu lebih luas. Jadi ini ada contoh, gitu ya, RT RW provinsi dan RT RW kabupaten. Nah, fokus kita nanti lebih pada yang RT RW kabupaten. Ya. Intinya sama, ya, di dalam satu wilayah itu akan direncanakan struktur dan pola, hanya beda luasan skalanya.
otomatis dengan keluasan skala kedetailannya akan berbeda, datanya juga akan berbeda. Ya. Oke, pertanyaannya adalah ya, mana yang harus disusun terlebih dahulu antara RT RW provinsi, RT RW kabupaten, dan RDTR. Ya. Kemudian mana yang membutuhkan data lebih detail, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses penentuan delineasi. Kira-kira bagaimana? Mana? Nah, kemudian juga kita harus melihat ya, interaksi antar aspek, baik fisik, ekonomi, sosial, ya, antara ketiganya dan juga integrasi dari ketiga tersebut. Ya, kemudian data dan informasi tentunya terkait dengan jumlah penduduk, perkembangan penduduk dan lain-lain, ya, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Nah, kemudian dirumuskan ya isu permasalahan strategis yang berkembang di wilayah tersebut. Oke, ada yang bisa menjelaskan kira-kira salah satu contoh untuk isu strategis itu seperti apa? Contohnya misalnya, oke, permasalahan ekonomi, terus, sosial kependudukan, oke, kinerja infrastruktur, oke, interaksi desa ke kota, dan yang terakhir sistem kewilayahannya. oke, baik, wilayah yang lain. Gitu ya, pola ruang ya, terkait dengan kedaruratan. Jadi kita harus nanti ya memperjelas zona-zona yang akan dikembangkan terkait dengan pola ruangnya. Nah, terkait dengan kedaruratan bencana, kita harus mengantisipasi. Contoh misalnya di rawan kekeringan, maka pola ruang, pengaturan ruang juga mungkin akan berbeda ya, dengan daerah yang kesuburannya misalnya yang lain. Oke, baik, itu ya. Jadi nanti selanjutnya nanti saya persilakan ya untuk menyampaikan hasil dari tugas Anda. Yang pertama terkait dengan Anda mereview gitu ya, atau menyusun, merumuskan isu dan tema perencanaan atau pengembangan wilayah ya, di wilayah masing-masing. Nanti silakan Anda memaparkan gitu ya, waktunya 5 menit. Oke, baik. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok Kabupaten Tabanan ingin membahas beberapa isu serta sektor yang penjelasan terkait Kabupaten Tabanan. Kurang lebih terdapat beberapa informasi tentang gambaran wilayahnya. Kabupaten Tabanan terletak di Provinsi Bali, Pulau Bali. Di sini ada, bisa dilihat bahwa luas wilayahnya mencapai 14,59%. Lalu di sini terdapat meliputi 10 kecamatan dan 133 kelurahan atau desa. Lalu batas wilayahnya yaitu sebelah utara kabupaten. Kemudian selanjutnya perubahan rencana pola ruang terdapat rencana pola ruang, yaitu yang pertama penyesuaian luas kawasan hutan lindung dan dengan surat keputusan menteri hutan. Juga pengintegrasian kawasan sepadan pantai, sungai, danau di kawasan perlindungan setempat, penambahan baru penunjukan badan air serta perluasan peruntukan kawasan pariwisata di daerah pesisir wilayah dan Kabupaten bagian selatan. Selamat pagi untuk semua. Pagi. Kami dari kelompok dengan lokasi perencanaan yaitu Sukabumi akan membahas yang pertama perencanaan kami. Yang pertama pola struktur pola ruang, yang kedua pola ruang, yang ketiga delegasi, dan yang keempat isu strategis.
Jadi yang pertama saya akan membahas delegasi wilayah perencanaan kawasan Pelabuhan Ratu. Secara administrasi, delegasi wilayah perencanaan pelabuhan terdiri dari 5 kecamatan, 14 desa dan 1 kelurahan kawasan Pelabuhan Ratu. Yang pertama termasuk ke dalam kawasan strategis provinsi Sukabumi Selatan. Yang kedua termasuk ke dalam Ciletu Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark atau CPUGG. Yang ketiga rencana pembangunan jalan tol Cibedak dan sampai Pelabuhan Ratu. Yang keempat terdapat rencana pembangunan jalur kereta api. Yang kelima merupakan pusat kegiatan wilayah. Dan keempat arahan rencana struktur ruang dan pola ruang kawasan pelabuhan 2 hektar. Yang kelima zona RTH privat minimal 10% dari wilayah perencanaan. Yang kedua zona budidaya memiliki 12 zona. Yang pertama zona hutan produksi, yang kedua zona kawasan peruntukan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kelompok saya yang mendapat daerah Kabupaten Bengkalis. Pada gambaran umum wilayah, luas wilayah Kabupaten Bengkalis kurang lebih sekitar 865.477 hektar yang terdiri dari 11 kecamatan, 18 kelurahan dan 187. Yang pertama yaitu isu kawasan hutan. Nah, kawasan hutan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan 9396 tahun 2019 luas 666.240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami di mana kami mendapatkan wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana Banjarnegara, Jawa Tengah ini berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, di mana dia juga merupakan jalan nasional tetapi tidak dilalui tol. Oke. Dan ini merupakan batas wilayah. Ada di Banjarnegara tahun 2023 sampai 2043, yaitu dominasi peruntukan dalam rencana tata ruang. Yang pertama ada kawasan hortikultura di mana terdapat 38,81%. Yang kedua ada kawasan hutan dengan 16,13%. Kemudian kawasan perkebunan dengan 15,7%, kawasan pemukiman dengan 14,88% dan kawasan tanaman pangan 12,7%. Ada juga gas beracun di tahun 1979. Potensi. Oke, terima kasih semua sudah mempresentasikan ya, hasil kerjanya 4 kelompok dan saya mengapresiasi bahwa Anda sudah bisa untuk ya, mengidentifikasi isu ya, permasalahan, kemudian delineasi dan juga indikasi struktur dan pola ruang. Ya. Nah, tentunya nanti akan kita review secara rinci, gitu ya, secara detail akan kita diskusikan kembali, gitu, akan kita presentasikan ketika nanti Anda sudah pada tahap laporan selanjutnya. Gitu ya. Nah, nanti penilaian detail yang akan kita sampaikan pada presentasi yang Oke, terima kasih semuanya dan sukses ya untuk kegiatan studi wilayah Anda. Terima kasih.